Semuanya siap? Kurang keras. Semuanya siap? Iya, baiklah. Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Saya minta semuanya kita siapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau memberikan puji-pujian kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau mengucap syukur untuk setiap kebaikannya dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa kalau kita bisa berkumpul di tempat ini, kita bisa sama-sama berada di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, mari kita angkat pujian ini. Ku bersyukur Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Benar Tuhan. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Sekali lagi kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh kita katakan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Hanya Bapa yang mau mengerti hati kami. yang mengerti Benar Tuhan. segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidup. Katakan ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Saya mengajak kita angkat tangan kita katakan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. Kami mau bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Buat kasih Tuhan setia-Mu Yesus. di Terima dalam kasih Bapa yang baik. ku bersyukur. Katakan sekali lagi kami mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Benar Tuhan, kami mau bersyukur. Kami mau bersyukur setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami tahu hanya ada satu itu semua karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik.
Ku bersyukur Bapa. Saya mau mendengar suara-suara Ku teman-teman. bersyukur Ya Tuhan, Tuhan, dengar kami Bapa. buat kasih Hamba setiamu syukur kami di kepada dalam hidup. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada sampai saat ini. Itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu ada di tempat ini Tuhan, hanya untuk satu tujuan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Berkuasalah atas puji-pujian kami Tuhan. Kasih Sebab Kau telah memberikan puji-pujian kami yang terbaik. Mari semua katakan ku bersyukur. Angkat tangan kita katakan ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Amin. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Lihat kami Tuhan. Kami mau naikkan ucapan syukur kami lewat pujian ini Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan Yesus. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Mari sembah Dia. Kami mau bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kepada Bapak Rehan, saya persilakan untuk membawa kita dalam doa pembukaan. Bapa, kami bersyukur pada sore hari ini atas berkat, kekuatan dan kesehatan dan juga napas hidup yang Tuhan masih izinkan untuk kami nikmati. Secara khusus kami bersyukur karena Tuhan telah mengantar kami dari berbagai tempat kami masing-masing dan kami boleh berkumpul di tempat ini dengan satu tujuan untuk meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami memohon belas kasihan Tuhan, pimpinan Roh Kudus Tuhan untuk menguasai jalannya ibadah kami dari awal sampai akhir, sehingga ibadah yang kami lakukan berkenan di hati Tuhan. Dan setiap kami yang terlibat di dalam pelayanan Tuhan pakai, sehingga kami semua menjadi berkat. Secara khusus kebenaran firman-Nya akan disampaikan, kiranya Tuhan melawat kami semua dengan kebenaran firman-Mu, sehingga ketika kami pulang membawa berkat dan sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan ibadah kami di sore hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih berdiri ya teman-teman semuanya. Saya yakin bahwa ini semua nih anak-anak muda yang punya jiwa muda yang luar biasa. Berarti lututnya ini masih kuat toh? Semua lututnya masih kuat? Oh masih, luar biasa sekali. Kita berada di tempat ini pada sore hari ini, saya yakin bahwa itu bukan suatu kebetulan. Melainkan semua direncanakan Tuhan untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita akan menaikkan syukur kita dengan pujian yang berjudul Ku Naikkan Syukurku. Saya boleh minta teman-teman semua tepuk tangan.
tepuk tangan bisa bergoyang bebas. Kita mau memuji Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Berhenti memuji, Meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. ku naikkan Syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Luar biasa. Sudah capek? Oh, belum. Mantap. Kalau begitu, saya minta teman-teman yang di depan boleh 3 langkah maju ke depan, biar di depan ini terisi semuanya. yang di belakang juga mengikuti maju-maju ya teman-teman. Oke, baik. Kita masih mau muji Tuhan ya. Siap? Siap. Baiklah. Ayo semuanya kita ekspresikan pujian kita untuk Tuhan. Kita angkat pujian. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kalau mau loncat boleh. Kalau mau tepuk tangan boleh. Kalau mau angkat tangan juga boleh. Kita mau memuji Tuhan. Bebas. Katakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Benar. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi kasih setiamu. Kasih setiamu tak pergi dariku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Kita istirahat sejenak ini. Tiba saatnya kita di ruang kesaksian kepada teman-teman dari GPSI Immanuel. Kami persilahkan. Teman-teman dari GPSI Immanuel sudah ada? Oh, ada.
sekali lagi untuk teman-teman dari GPSI Immanuel, luar biasa ya teman-teman. Tidak sampai di situ saja, kami beri kesempatan kepada teman-teman dari GBI Karangmulia. Iya.
Luar biasa sekali pujian dari teman-teman GBI Karangmulia. Mari kita beri tepuk tangan sekali lagi. Masih semangat teman-teman? Masih ya, benar luar biasa. Pemuda-pemuda Nabir ini memang hebat-hebat. Kalau begitu saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian. Saya minta tepuk tangan sekencang yang teman-teman bisa, joget-joget, lompat-lompat, feel free untuk dilakukan di tempat ini. Pujilah namamu Tuhan, kuatan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Tangannya di atas. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Tangannya di atas. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Iya. Teman-teman semua boleh dipersilakan duduk kembali. Ya, kita akan memberikan persembahan syukur kita bagi teman-teman yang sudah dipersiapkan untuk menjalankan persembahan. Persilahkan.
Ya, sambil persembahan dijalankan, kita iringi dengan lagu Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang berikan kuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, Sudah kasih persembahan mau berdiri. yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah Buat teman-teman bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Saya mengajak teman-teman semua, mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk kita mau ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku.
Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Kepada hambanya Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ini hati kami Bapa, kehadiran kami karena kami mengasihi Engkau. Jadi kami bukan hanya menghadiri undangan, tapi kehadiran kami memastikan diri bahwa kami mengasihi Engkau Tuhan. Sehingga lewat setiap persekutuan, setiap ibadah, kami hanya satu pribadi yang kami rindukan, Tuhan sendiri. Maka itu lewat kesempatan di sore hari ini, biarlah lewat ibadah kami dibaharui lagi oleh Tuhan. Dan hal-hal yang baru dari Tuhan itu menjadi nyata dalam hidup kami, dan kami siap mengekspresikan, mengeksplorasikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami siap belajar untuk firman-Mu sesaat lagi. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom, selamat sore. Apa kabar semuanya? Baik. Ada yang luar biasa? Ada yang luar biasa baik? Yang luar biasa baik lambaikan tangan. Haleluya. Yang biasa di luar baik jangan angkat tangan. Haleluya. Baik. Saya mau tanya dulu kepada setiap kita. Status kita dengan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan, itu ada beberapa yang sering kita sebut kepadanya. Nah, saya kepingin minta dibantu di antara kalian bisa menyebutkan status apa antara kita dengan Bapa di surga. Bapa dan anak satu, yang kedua sahabat, tiga. Bapak, anak, sahabat. Ada lagi? Angkat tangan. Ya. Gembala dengan domba, 3, 4. Roh Kudus. Maksudnya? Ada lagi? Yang keempat? Juru selamat. Ada lagi? Tempat curhat. Haleluya. Curhat apa ya? Curhat tentang si dia mungkin. Ada lagi? Guru dan murid. Haleluya. Ada lagi? Dokter. Haleluya. Ada lagi? Kasih karunia. Ada lagi? Teman, sahabat tadi. Yang berikutnya adalah kekasih. Ayo. Ada yang punya kekasih di sini? Ayo. Ya. Nanti lapor sama kakak pengasuhnya masing-masing. Saya sudah punya kekasih nih. Tapi pastikan kekasihnya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Nah, saya mau singgung satu dulu. Kalau status kita Bapa dengan anak, perhatikan. Tadi saya lihat di antara kita banyak yang bersemangat, tapi ada yang bersemangatnya itu di dalam hati, gitu. Ya, bersemangatnya dalam hati. Begini, perhatikan ya. Mungkin ada kalian punya adik-adik di rumah yang masih kecil, mungkin seperti adik yang digendong sama mama yang di belakang. Ada yang punya seperti itu? Coba perhatikan mereka. Ketika papa atau mamanya itu pulang dari mana gitu, dia di rumah sama kakaknya, tiba-tiba papanya datang atau mamanya, orang tuanya datang. Apa yang dibuat oleh anak itu? Ya? Ya? Sekarang kita praktek dulu ya. Coba berdua maju ke depan dulu.
Ayo, minta tolong tuh. Ayo. Ya. Ini seolah-olah ini mamanya, ya. Terus yang ini anaknya. Ibaratnya seolah-olah dia sebaya dengan adik yang digendong mama di sana. Nah, coba mamanya dari situ. Ya. Ya. Di sini. Anaknya di sana lah, di sana. Ya. Nah. Ini siapa? Deborah ya, Deborah. Tapi sekali lagi kamu peragakan anak seusia yang seperti adik yang di sana ya. 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 Terus mamanya datang katakan dari mana ya? Dari pasar ya, dari pasar. Ya, silakan. Ya. Tepuk tangan dulu. Iya, ini tadi malu-malu. Dia juga sudah baku atur. Kalau kamu gendong saya nggak kuat nanti. Biasanya kalau papanya atau mamanya datang dari pasar atau dari mana kan anak itu, papa datang, papa. Yang tertawa ini apa namanya? Mengatakan bahwa itu saya, Pak. Itu saya. Itu saya dulu. Nah, kalau kita papa kita seperti itu, harusnya ketika kita beribadah, bersekutu, memuji Tuhan, ekspresi kita itu seperti tadi. Papaku datang, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Orangnya di sini tapi pikirannya nggak tahu ada di mana tadi. Haleluya. Amin. Ya, mulai sekarang kita belajar. Ketika kita beribadah, bersekutu, ingat status kita dengan papa kita. Kalau kita anak, maka kita ketika papa kita hadir di tempat ini, dalam persekutuan ini, seyoganya kita harus bersukacita. Papaku datang bawa oleh-oleh. Ya, apalagi bawa coklat gitu ya. Senangnya minta ampun ya. Besok lagi ya, Pak. Gitu. Papa kita di surga lebih dari itu. Maka itu kalau kita beribadah, bersekutu, Papa mau datang. Papa kita di surga. Dalam ibadah kita, yuk ekspresikan luapan seorang anak itu kepada papanya. Amin. Itu yang pertama. Sebagai kekasih. Halo, ini bicara kekasih ini yang muda-muda ini, yang sudah lirik sana, lirik sini udah mulai mikir ini. Nah, yang punya kekasih, lihat, hari Senin maunya malam Minggu setiap hari itu, supaya diapelin terus. Nah, ketika datang kekasihnya, waduh, sukacitanya, senangnya, betulkah benar? Nah. Ya, jadi ketika kekasihnya datang tuh diapelin, senangnya luar biasa. Nanti kan nggak datang ditelepon, sedikit-sedikit telepon, pulsa sampai habis, minta orang tua lagi. Nah, kita dengan Papa di surga hadir selayaknya kekasih tadi, hati kita itu senang sekali, sukacita sekali. Waduh, senangnya minta ampun. Di bajuku ada kamu, di dompetku kamu ada, itu kata dunia. Tapi kekasih kita Papa di surga harus punya hati yang seperti itu. Amin. Ayo kita ubah konsep kita. Jangan ketika kita beribadah, aduh ada undangan, oh hari Minggu saya orang Kristen harus ke gereja. Jangan dibatasi hanya sebatas itu. Harus punya nilai yang lebih kalau kita hadir ke gereja, hadir dalam ibadah. Karena kita mau ketemu dengan kekasih, ketemu dengan Papa, ketemu dengan sahabat, tempat curhat. Haleluya. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang mati, Tuhan yang hidup. Amin. Oke, kita akan belajar. Haleluya. Saudaraku semua percaya bahwa Papa kita itu sahabat, nilai apa itu namanya, status sahabatnya itu lebih dari sahabat yang pernah kita miliki di dunia. Amin. Yang merasakan seperti itu angkat tangan.
Nah, pertanyaan berikutnya. Bagaimana kita bisa mengenal sahabat itu? Halo? Kalau mengenal sahabat itu bagaimana caranya? Coba angkat tangan, jangan ya. Berkenalan. Mengenal ya berkenalan. Ada lagi? Mengenal sahabat bagaimana? Akrab, harus akrab. Ada lagi? Iya, membangun hubungan. Bagaimana mau kenal? Hubungan aja nggak kenal, nggak ada. Saya kenal dengan siapa ini? Deborah, karena dia murid saya. Nah, jadi kenal. Terus kemudian si A dan si B jadi kenal karena setiap hari sama-sama, betul tidak? Ada yang punya teman dekat, bukan pacar ya, teman dekat. Mungkin cewek dengan cewek punya teman dekat. Nah, kenapa punya teman dekat itu? Nah, pasti tahu juga kesukaannya, betul? Dia suka makan apa, pasti tahu ya. Kebiasaannya apa, ngorok mungkin ya, jadi tahu juga. Ya. Karena jadi sahabatnya. Bisa jadi sahabat, bisa kenal karena ada interaksi, hubungan. Nah, baik, kita akan belajar. Garis bawahi, hubungan itu penting ya. Nah, baik, kita akan lihat firman Tuhan. Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Oh, ada, minta maaf saya sudah ngoceh sampai segini banyaknya. Ada yang belum kenal saya? Ya? Ada yang belum kenal? Belum? Oh ya, baik. Nama saya itu sebenarnya sudah Bapak Ibu Saudara kenal sejak Bapak Ibu masuk di SD ya. Nama saya Budi. Ini Budi P. Bapak. Ya, nama saya Budi Santoso. Ada akhiran OO itu berarti udah ketahuan dari orang mana itu? Orang Jawa, tapi Jawanya itu cuma 3 tahun di sana. Selebihnya 40 tahunnya ada di Nabire. Nah, iya, tepuk tangan lagi. Nah, saya tinggal di Karangmulia, tepatnya di Kompleks Radio Suara Menara Kasih, Jalan Manado. Enaknya di Nabire begitu ya, mau ke Jakarta, ke Manado, itu cuma 1 menit, jalan Jakarta lah jalan Manado. Mau ke Ujung Pandang, ketemu lagi jalan Ujung Pandang. Nah. Ya, oke, baik. Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Ayo kita baca sama-sama. Ada yang bisa baca? Oh, pasti bisa baca ya. Oke, 2, 3. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Banyak orang yang mengaku orang Kristen, ya. Banyak orang yang mengaku orang Kristen tapi tidak tahu status ini, ya. Jadi Kristennya itu hanya sebatas KTP. Apa itu KTP? Kristen tanpa pertobatan katanya, ya. Jadi hanya identitas saja. Oh, kamu Kristen ya? Oh ya Kristen. Tapi status ini enggak dipahami. Identik kekristenan itu adalah sebuah hubungan. Tadi kita udah bicara awal ya, hubungan dengan Tuhan yang banyak status tadi. Ada sahabat, kekasih, papa dan anak. Nah, Dia papa kita, Dia kekasih kita, Dia sahabat kita. Lebih dari apapun di dunia ini, Dia punya perhatian seperti ini. Dia akan sendiri akan menyertai engkau. Kadang tidak sadar, orang Kristen banyak yang tidak sadar, disertai Tuhan tapi tidak mau nurut Tuhan. Contohnya seperti apa? Haleluya. Lompat-lompat sampai melompat jendela lagi. Nah, tapi haleluyanya ketika sampai di luar sana, halelupa. Yang keluar apa?
kata-kata yang tidak membangun, hidupnya tidak menjadi berkat. Ya, hidupnya tidak menjadi berkat. Kebun binatang keluar di mana-mana. Karena tidak tahu status ini, padahal dia disertai Tuhan. Kalau dia disertai Tuhan, maka segala sesuatu yang lakukannya seperti yang Tuhan lakukan. Amin. Iya. Yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Tuhan, kalau kita lihat kitab Injil Matius sampai di Yohanes, itu selalu menceritakan kisah-kisah Tuhan Yesus, pekerjaan Tuhan Yesus yang selalu baik dan terbaik. Katakan amin. Kalau kita anaknya Tuhan, kekasihnya Tuhan, maka hal-hal baik yang Tuhan pernah lakukan itu pun harus terjadi dalam diri kita. Amin. Jangan bikin gerakan tambahan, bahaya. Haleluya, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, haleluya. Nangis-nangis sampai air mata tumpah satu ember. Tapi itu abuti saja. Keluar juga di sana, lupa semua yang di gereja tadi. Tidak seperti itu kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Hubungan itu harus dijaga. Amin. Itu kalau kita nonton film-film itu katanya mendua hati. Mendua itu apa ya? Selingkuh dengan Tuhan. Di gereja alimnya luar biasa, waktu ibadah alimnya luar biasa, di luar jadi tidak. Dia menjadi ikut-ikutan yang lain, yang bukan dari Tuhan lagi. Itu namanya mendua hati. Penting sekali hubungan itu harus dijaga. Maka itu kalau kita tahu bahwa Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau, janganlah takut dan janganlah patah hati. Ketika kita terima firman ini, maka setiap hari yang ada dalam pikiran kita, Tuhan menyertai, Tuhan tidak membiarkan kita dan tidak meninggalkan, bahkan dikatakan jangan takut dalam melangkah. Tapi sekali lagi, ini sekalipun Tuhan punya hati seperti ini, ada kalanya saat-saat tertentu itu Tuhan itu kalah dengan kita. Wih, kok bisa ya? Kenapa Tuhan bisa kalah dengan kita? Yaitu ketika saat manusia itu apa? Saat manusia itu ada pada saat masa bodoh, atau bahasa keren sekarang itu kepala batu. Maaf ya, Tuhan sudah bilang banyak firman yang didengarkan, tapi dia tidak pernah melakukan. Nah, padahal perhatian Tuhan sampai sedemikian ini, bikin gerakan tambahan terus, add moving. Bagaimana hubungan itu? Haleluya. Saudaraku semua, kekristenan kita itu sekali lagi identik dengan hubungan kita dengan Tuhan. Jangan dibalik kata Tuhan, dibalik jadi hantu, hubungan dengan hantu, bahaya. Nah, dalam kehidupan manusia, saya mau kasih tahu buat kita semua, kecenderungan manusia untuk ke hal-hal yang negatif itu gampang atau susah? Gampang atau susah? Bukan hanya gampang, tapi otomatis. Manusia itu untuk ke hal-hal yang negatif itu otomatis sangat-sangat di bawah gampang. Saya boleh katakan seperti itu. Tapi yang namanya hal positif, hal yang membangun, itu harus diperjuangkan. Kenapa bisa begitu? Ini dari sejak manusia jatuh dalam dosa, maka kondisi itu turun-temurun terjadi dalam kehidupan manusia. Maka Bapa di surga untuk mengembalikan hubungan yang pudar, yang rusak tadi, yang dirusak oleh iblis, dengan cara membangun hubungan kembali dengan Tuhan lewat putranya Yesus Kristus. Nah, maka itu kita kalau mengakui dan sadar betul akan hal ini, kembalikan status itu. Ayo, setiap hari, setiap waktu dalam kita beraktivitas, kita bergaul,
kita sedang sekolah, kuliah, sadari bahwa aku ini bersama dengan Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan aku. Maka segala sesuatu yang muncul dalam hidup kita hanya miliknya Tuhan. Amin. Ya. Kulihat di wajahmu kemuliaan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Garis bawah yang kemuliaan Raja tadi. Jadi yang tampak dalam kehidupan kita itu bukan kita lagi. Semua yang miliknya Tuhan itu yang nampak dalam kehidupan kita. Itu kekristenan. Ya. Kekristenan bukan bicara soal identitas semata, tapi kekristenan lebih dari itu, yaitu sebuah hubungan. Nah, hubungan tersebut itu kan harus dibangun, betul tidak? Semakin mengenal maka hubungan itu semakin dibangun, betul tidak? Ya, semakin mengenal si A, si B, pacarnya mungkin itu kan pasti hubungan, sedikit-sedikit telepon, sedikit-sedikit WA, pulsa habis bingung. Nah, yang tertawa mungkin ya. Nah, harusnya seperti itu kita dengan Bapa di surga. Kalau dia nggak ngomong, dia nggak WA, dalam tanda petik ya, ini ilustrasi saja. Bapak kita nggak ngomong, Bapak kita nggak WA, kekasih kita di surga, yaitu Papa kita di surga itu kekasih kita, nggak ngomong sama kita, itu kita sudah bingung. Tuhan harus apa ya, harus begitu harusnya hidup ini. Tapi iblis itu rusakkan hubungan itu dengan cara apa? Manusia mengandalkan pikirannya sendiri. Oh ya sudah. Nah, saat-saat seperti itu Tuhan kalah, Tuhan angkat tangan. Tuhan angkat tangan kepada orang yang tidak mau dibentuk, yang tidak mau dibangun hubungannya dengan Tuhan. Itu saat itu Tuhan juga tidak memaksa diri. Ya sudah, kalau kamu nggak mau suka, nggak mau jadi kekasih saya, ya sudah. Tapi kalau kita memiliki kekasih, Yesus kekasih jiwaku, Papaku yang baik, maka hubungan itu harus dibangun terus. Dibangun, dan kita bertumbuh iman kita. Amin. Anak dengan papa tadi, anak dengan orang tuanya yang diilustrasikan oleh teman kalian tadi, itu anak kecil ketika papanya datang diekspresikan dengan seperti itu dalam ibadah. Saya diilustrasikan dalam ibadah, harusnya ketika memuji Tuhan, ketika bersekutu dengan Papa di surga, sukacita itu sama seperti papanya mau datang. Tetapi pertumbuhan kita atau hubungan kita dengan Tuhan itu harus bertumbuh menjadi seorang yang bukan anak kecil lagi, harus bertumbuh. Apakah di antara kalian semua itu akan seperti ini terus? Kalian ingin jadi pemuda terus? Kalau firman Tuhan bulan lalu, tua itu pasti akan kita jumpai, betul? Nah, masih ingat ya? Oh, saya ingatkan ya. Nah, bertumbuh tapi jangan hanya sebatas tua di umur. Amin. Jangan hanya tua di umur. Orang tua di umur belum tentu tua hubungannya dengan Tuhan. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu harus dibangun supaya semakin usia hubungan kita itu semakin bertumbuh. Kita menjadi dewasa, menjadi orang Kristen yang dewasa lagi. Ketika menjadi orang Kristen yang dewasa, ini yang membedakan. Jadi orang Kristen yang dewasa dapat masalah, dia selalu tadi, di sini ada yang jawab tadi, tempat curhatnya kepada Tuhan. Orang Kristen dewasa, apa-apa sedikit tanya Tuhan. Tanya Tuhan itu banyak cara ya. Tuhan bisa katakan, oh tanya sama kakak pengasuhmu, tanya sama pak pendetamu. Bisa seperti itu, cara Tuhan itu luar biasa untuk memberikan jalan keluar kepada kita. Oh tanya temanmu, oh tanya orang tuamu, itu salah satu cara Tuhan menjadi tempat curhat kita. Amin. Nah, tapi terkadang hanya tua di umur, tapi hubungannya dengan Tuhan tidak dibangun terus supaya menjadi hubungan yang bertumbuh. Sehingga apa? Ketika dapat masalah sedikit, aduh, yang biasa nggak ke gereja 1 hari masuk gereja keluar masuk 7 kali lagi. Hanya ingin cari solusi terhadap masalahnya. Apalagi yang lagi pacaran putus cinta gitu, aduh, kayaknya makan sudah ndak mau. Terakhir waktu, baygon,
Kau sahabatku yang baik. Aduh, cilaka ini. Itu hanya Kristen tua di umur, bukan tua di hubungan dengan papanya di surga. Kalau kekristenan yang tua hubungannya dengan Tuhan, hubungannya dibangun bertumbuh menjadi dewasa, menghadapi masalah nggak seperti itu. Dia akan seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Lagu apa itu? Ratakan tanah bergelombang. Haleluya, harus seperti itu. Pujian itu bukan berarti ratakan tanah bergelombang. Oh, jalan tanah di sana tadi bergelombang ditimbun, bukan. Itu hanya ilustrasi saja. Tanah itu bicara soal masalah-masalah kehidupan. Tanah bergelombang itu masalah-masalah kehidupan. Orang dewasa di dalam Tuhan, pertumbuhan hubungannya yang dewasa dengan Tuhan, tanah bergelombang ditutup. Artinya apa? Dia selalu punya solusi untuk meratakan tanah itu, menghalau masalah-masalah kehidupan yang dialaminya. Katakan amin. Haleluya. Tapi ini ada contoh lagi nih. Biasanya anak sekolah ini, saya contohkan anak sekolah aja, karena saya kebetulan di sekolah. Jadi ini berdoa sama Tuhan besok mau ulangan. Ini dalam momen minggu-minggu ini ada ulangan pertengahan semester ya. Nah, berdoa sama Tuhan. Tuhan, besok aku ulangan matematika. Sekarang aku mau belajar mati-matian. Tuhan jawab sebenarnya. Tuhan itu sebenarnya jawab. Kamu belajar nak. Tidak, ini enggak belajar. Besok ulangan main PUBG sampai larut malam. Tapi berdoa, Tuhan, besok aku mau ulangan, kasih nilai yang bagus. Enak aja. Bisa enggak begitu? Hubungan itu penting. Kalau itu untuk membangun kita, maka Tuhan itu selalu memberikan solusi yang baik terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Sekali lagi, masalah-masalah yang kita hadapi, kadang untuk Tuhan memberikan solusi terhadap masalah yang kita hadapi. Kadang kita merasa, aduh, sesuatu banget. Ya memang, karena apa? Kita sering mendengar pernyataan hamba Tuhan. Ada bagian Tuhan untuk Tuhan mengerjakan, tapi ada bagian yang harus kita kerjakan. Tuhan memberikan solusi, kamu belajar nak, jangan pakai main waktumu. Ikuti, oh nak kamu pernah kerjakan soal ini dengan contoh soal seperti ini, contohnya seperti itu. Solusi ini diberikan. Tapi kita tidak sadar, maunya sesuatu itu instan semua. Tuhan aku berdoa besok ulangan nilai bagus, tapi nggak belajar nilainya bagus, itu nyontek namanya. Nah. Haleluya. Jadi hubungan itu penting dalam sebuah pertumbuhan iman kita kepada Tuhan. Nah, ada salah satu suku Indian itu kalau mau mengetes anaknya itu sudah dewasa atau tidak, anaknya itu ditutup matanya, dibawa tengah malam di tempat yang hutan belantara. Nah, setelah itu dia tinggalkan di situ. Nah, coba kita bayangkan ya, ini untuk menguji anak itu sudah dewasa atau belum. Suku Indian ini membawa anaknya itu ke hutan belantara. Nah, di hutan itu yang dia dengar malam itu hanya auman binatang buas, ada singa, ada apa lagi? Singa, harimau, semua yang beruang, sesuatu yang menakutkan semua. Nah, singkat cerita, anak ini berharap pagi itu segera muncul. Nah, maaf kata, saya ulang. Ketika sudah sampai di tengah hutan tadi, tutup mata tadi dibuka. Jadi dia tidak melihat cahaya sama sekali. Nah, dari si anak ini yang karena dia didengar auman binatang-binatang buas kan menakutkan sekali ya, betul tidak? Betul ya? Dia tuh sangat berharap supaya cepat pagi, supaya lihat apa? Terang, lihat matahari. Ketahuilah ketika pagi dilihat, pagi datang,
terang itu muncul, anak itu kaget. Lihat ke belakang itu papanya itu sudah siap dengan tombak, panah, senjata lengkap. Dia menjaga anaknya supaya dia tidak diganggu oleh binatang buas. Nah, tapi ketika sampai malam itu selesai, usai hari berikutnya, ternyata anaknya tenang-tenang saja. Itu bagi suku Indian tersebut mengatakan bahwa ini sudah dewasa. Tapi kalau sudah dia teriak-teriak malam itu, maka dia belum dewasa karena saking takutnya, belum ada jiwa kemandiriannya. Ini suku Indian hanya ilustrasi saja. Papa kita di surga melihat kita dewasa atau tidak, itu terlihat ketika kita menjumpai sebuah masalah. Papa kita itu mendampingi kita seperti firman ini, dia tidak membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan janganlah patah hati. Itu ibaratnya dia sedang berjaga-jaga untuk kita semua. Bagaimana kita menyelesaikan masalah itu. Tapi ketika kita putus asa, oh berarti ini belum dewasa. Tapi ketika kita dengan gentar berharap sungguh kepada Tuhan, Tuhan bilang, aku tidak akan membiarkan engkau, solusi pasti ada. Katakan amin. Nah, maka itu bersyukurlah, banggalah kepada Papa kita yang di surga, yang membangun hubungan dengan kita, dengan status-status yang sudah kita sebutkan tadi. Itu dampaknya luar biasa kepada kita. Kuncinya cuma satu. Kalau dia mau perhatian sungguh kepada kita, kalau kekasih kita mau perhatian kepada kita, nah ini kayaknya lebih senang kalau dipakai istilah kekasih begitu ya. Kalau kekasih kita ingin supaya dia itu perhatian terus sama kita, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Atau kalau belum dapat gambaran, papa dengan anak saya. Kalian kepingin mendapat hadiah sama orang tua kalian, ya kan? Bagaimana supaya hadiah dari orang tua itu segera kita dapatkan? Apa yang harus kita lakukan? Ya, jadi anak yang baik. Anak yang baik terus apa lagi? Dengar-dengaran, taat. Nah ini kata taat ini saya mau gali. Supaya Bapa kita di surga itu perhatian sungguh kepada kita, hanya 4 kata ini, 4 huruf yang Tuhan butuh di dalam kita, yaitu taat. Ketika kita sikap hati yang taat, dia itu Bapa yang ajaib, kekasih kita, sahabat kita, dia akan mencurahkan berkat. Kalau bahasa Alkitab seperti itu, dia akan memberkati kita, dia akan perhatian kepada kita. Total, tidak tanggung-tanggung. Ya, tidak tanggung-tanggung. Tapi terkadang kata taat ini tidak gampang. Ya. Ada ya harga yang harus dibayar, harus berkorban. Korban apa? Contoh, kita mau semakin membangun hubungan dengan Papa di surga, maka kita harus menyukai firman-Nya, menyukai persekutuan supaya kita mendapatkan hal-hal baru dari Tuhan. Seperti yang sore hari ini kita bisa ambil contohnya. Pastikan ketika kita hadir di sini pada sore hari ini bukan karena undangan dan bukan karena kita mau ke SP3, ketemu dengan teman-teman di sini. Tapi pastikan ketika kita ke sini itu karena kekasih kita, yaitu Tuhan Yesus. Kalau itu yang ada dalam diri kita, yang ada dalam diri kita hanya sukacita dan selalu memiliki kerinduan yang besar, berjumpa dengan Dia saja. Tidak ada yang lain. Ketika itu terjadi, dampaknya ketika kita keluar, yang keluar dalam hidup kita hanya Dia, hanya Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Aktivitas kita sehari-hari selalu yang baik-baik saja karena Dia.
Di sekolah jadi teladan karena dia yang bersama dengan kita. Di kampus, di tempat pekerjaan, karena dia menggenapi janjinya, tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan. Haleluya. Kita lihat lagi. Tadi saya katakan, ataupun kita juga berbagi, untuk kita bisa mengenal Tuhan itu harus membangun hubungan. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8. Sudah dapat ayatnya di Alkitab HP kalian? Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Haleluya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Tuhan, sebab Tuhan itu ialah kasih. Artinya adalah kalau kita mau mengenal Tuhan, maka hidup kita itu harus penuh dengan kasih. Kasih kepada sesama, terlebih kepada Tuhan. Tapi kalau yang ada hanya umpatan saja, gosipan, menceritakan teman, menjelek-jelekan teman, itu pertanda bahwa dia tidak mengenal Tuhan. Maka itu pastikan kepada setiap kita, hidup kita ini penuh dengan kasih. Maka hari-hari kita hanya mengedepankan miliknya Tuhan dalam hidup ini. Banyak yang kita sering mendengar slogan-slogan kalau mau ibadah-ibadah KKR. Terimalah mujizatnya, terimalah berkat-berkat Tuhan. Itu salah atau tidak? Salah atau tidak? Tidak salah. Tapi saya mau katakan kepada setiap kita, dalam setiap kita menghadiri persekutuan ibadah, jangan hanya tertarik pada berkat-berkat Tuhan saja. Kenapa? Kalau kita sudah anaknya Tuhan, pasti diberkati. Kenapa harus tertarik lagi? Itu sudah jadi milik kita. Justru ketika kita hadir dalam ibadah, dalam persekutuan, pastikan kita semakin memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Itu berkat melimpah, iya dan amin. Karena dia sendiri yang menjanjikan. Jadi kalau orang Kristen masih tertarik dengan berkat Tuhan, itu levelnya masih kelas rendah. Saya katakan begitu kenapa? Karena orang Kristen yang percaya kepada Tuhan pasti diberkati. Kenapa harus tertarik lagi? Yang sudah jadi miliknya. Harus memperkuat hubungan ini dengan Tuhan. Kalau ingin melihat hari-hari kita itu semakin terpesona, Tuhan bekerja dalam hidup kita, hubungan dengan Tuhan ini harus kita gencarkan. Harus kita bangun terus. Dijaga. Amin. Harus dijaga. Jangan berpikir berkat lagi. Saya mau katakan kepada kita, jangan berpikir berkat Tuhan karena sudah pasti. Tapi pikirkan hubungan itu. Karena hubungan itu yang dilirik oleh setan untuk merusak supaya kita itu enggak ada hubungan dengan Tuhan. Itu yang dilirik oleh setan. Maka itu kita harus jaga baik. Supaya hubungan kita dengan Tuhan semakin intim, semakin harmonis. Sehingga kita setiap hari-hari kita melihat karya Tuhan dalam hidup kita ini menjadi luar biasa, dan luar biasa. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, itu bisa jadi. Jangan hanya menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin, itu hanya slogan semata. Kenapa menjadikan slogan? Karena dia tidak menghidupinya. Kalau dia menghidupinya, maka dia membangun hubungannya dengan Tuhan itu dengan baik dan menjaganya dengan baik. Haleluya. Pastikan ya, Tuhan itu iya dan amin. Janjinya iya dan amin. Saat ini kita di sini mendengarkan firman Tuhan di GKII Getsemani SP3. Saya mau kasih tahu kepada setiap kita, 20 atau 10-20 tahun dari sekarang, pasti di antara kita yang hadir di sini akan jadi orang penting. Akan menjadi orang penting, bupati, kepala distrik,
gubernur, bahkan mungkin menteri. Hal itu bisa terjadi, sekali lagi, kalau kita menjaga hubungan dengan Tuhan ini dengan baik. Karena apa? Jabatan itu satu bagian dari berkat Tuhan. Masa depanmu di depan sana itu satu bagian berkat Tuhan. Lebih dari itu adalah hubungan. Garis bawahi, katakan samping kananmu, jaga hubunganmu dengan Tuhan. Dengan lantang, kok kurang percaya diri gitu. Haleluya, itu penting ya, penting sekali. Jangan hanya sebatas sebagai orang Kristen, tapi biarlah kekristenan kita ini menjadi Kristen yang luar biasa karena kita memiliki hubungan yang manis dengan Tuhan. Amin. Mau jadi anak Tuhan? Kenapa saya kata pertanyaan ini? Sebenarnya kan nggak boleh ditanyakan. Nah, saya mau tanyakan karena alasannya seperti ini. Kalau mau jadi anak Tuhan, papanya datang harus semangat, sukacita, gembira gitu. Jadi kekasihnya Tuhan mau? Rindukan Tuhan hadir setiap waktu. Kalau setiap hari Tuhan nggak ngomong itu kayak bingung gitu. Setiap hari kalau pacar kita nggak telepon, nggak WA, itu kita bingung. Pastikan dengan Tuhan itu seperti itu. Tuhan, hari ini aku harus apa ya? Ngomong apa Tuhan ya? Kerjakan. Harus memiliki kerinduan yang seperti itu. Sekali lagi, kalau ingin melihat hari-hari kita ini karya Tuhan semakin luar biasa dalam diri kita, hubungan itu dijaga baik-baik. Jangan mendua hati. Sekali Tuhan, tetap Tuhan. Jangan Tuhan hanya di gereja. Halo? Jangan jadikan Tuhan hanya di gereja atau di tempat ibadah. Jadikan Tuhan itu di setiap waktu kita. Karena kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Haleluya. Jadi biarlah firman Tuhan di sore hari ini menolong kita semua, bahwa kita tidak hanya menjadi pemuda-pemuda Kristen yang katanya Kristen, tetapi kita menjadi pemuda Kristen yang memiliki hubungan yang selalu kita bangun dengan Tuhan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan buat kita semua. Nyatakan dengan iman, ikuti kata-kata saya. Tuhan, mari kita bangun, hubungan ini semakin manis, semakin mesra, semakin nikmat, semakin indah, semakin luar biasa. Kami cinta Engkau Tuhan. Haleluya. Kita praktekkan dulu ya, kita praktekkan dulu kalau kita ini sebagai anak Tuhan. Haleluya. Yang papanya datang harus bersukaria. Ayo tim musik. Dan kalau habis firman Tuhan nggak harus lagu slow, kita harus lagu girang-girang karena kita lagi bersukaria dengan Papa kita yang datang di tempat ini. Amin. Haleluya. Tuhan, kita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Kompak semua. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan.
kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan Bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman Dalam-Mu Tuhan. Bukan aman Di dalam-Mu Tuhan. Ya, lambaikan tanganmu semua. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu Padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan sungguh baik bagi kita, amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita yang setia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik. Firman-Mu kembali mengingatkan kami bahwa kami anak-anak-Mu yang Engkau pedulikan Tuhan. Bahkan Engkau perhatikan kami dalam kondisi apapun. Ketika kami kecewa, Engkau selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu sore ini. Kami percaya dan kami imani Engkau selalu ada bagi kami. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada hambanya Bapak Budi dan kepada Bapak Niko yang sudah memimpin kita dalam doa. Masih dalam keadaan berdiri, teman-teman kita masih mau memuji nama Tuhan sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing. Saya rasa bahwa kita berada di tempat ini dengan firman yang luar biasa tadi, pasti teman-teman semua terberkati. Apa saya salah? Benar? Kalau begitu yang diberkati bisa bilang haleluya. Haleluya. Wah, puji Tuhan sekali. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan menaikkan lagu Bersyukurlah. Saya minta tepuk tangannya teman-teman ya. Na 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 na. Hey! Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku
saya persilakan kepada, ya? Bagaimana? Oh lagi. Oke, kalau begitu. Oh, masih mau memuji Kalau Tuhan. begitu, Luar jarak-jarak. biasa. Jarak-jarak ya, bisa jarak-jarak. Jarak-jarak, oh masih mau memuji Tuhan, luar biasa. Wah, Luar biasa sekali loh teman-teman. mantap. Goyang ya semuanya, kalian ikutan apa toh? Yesus dombe-dombe. Yesus dombe-dombe damai, tatena panai. Yesus dombe-dombe damai, tatena panai. Alai aku Yesus, Adido damane, alai aku Yesus, Adido damane, adido damai, tatena panai. Adido damane, tatena panai. Yesus dombe-dombe. Yesus dombe-dombe damai, tatena panai. Yesus dombe-dombe damai, tatena panai. Alai aku Yesus, adido damai. Alai aku Yesus, adido damai. Adido damai, tatena panai. Adido damai, tatena panai. Wow, wow. Wow, wow, pematone. Wow, wow, pematone. Yesus benar-benar. Wow, wow, pematone. Wow, wow, pematone. Wow, wow, pematone. Yesus benar-benar. Wow, wow, pematone. Saya bergerak. Mengapa kau bergerak? Saya bergerak, apa sebabnya? Saya bergerak, mengapa kau bergerak? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu sembahyang, amin. Bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam selalu sembahyang. Aku anak. Kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. 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 Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya. 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 Tuhan, haleluya. 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 Beri kemuliaan buat Tuhan. Luar biasa. Teman-teman, teman-teman, saya mau jujur nih, sebenarnya lagu closing kita tuh sudah dinyanyi semua ini. Jadi kita berdoa dulu, habis berdoa kita akan memuji nama Tuhan lagi. Bisa? Saya sudah bosan. Kalau begitu kepada Pastor Grace kami persilakan untuk memimpin kita dalam doa penutup.
Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita di sore hari ini. Saya percaya sukacita daripada Tuhan memenuhi setiap kehidupan kita. Amin. Luar biasa anak muda kota Nabire. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. sekali lagi. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, sungguh Engkau ajaib. ajaib Tuhan. Kami memuji, Kami memuji kebesaran-Mu. sungguh Engkau ajaib. Ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan, Ajaib ajaib Tuhan, Tuhan, ajaib sorak-sorak yang paling setia buat Tuhan kita. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur sebab kami memiliki Engkau yang dahsyat, yang luar biasa, Bapa yang baik, Bapa yang selalu mengasihi setiap kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami, ketika kami membangun hubungan kami kepada Tuhan, ketika kami mempercayai Engkau Tuhan, satu-satunya yang kami sembah dalam hidup kami, maka kami percaya setiap perjalanan kami disertai oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan dalam nama Yesus. Sebab kami percaya Tuhan mengasihi setiap kehidupan kami, apapun latar belakang kami. Mungkin Tuhan kami dari orang-orang yang sederhana, tapi kami percaya Tuhan mengasihi setiap kehidupan kami, dan pekerjaan Tuhan itu pasti dan nyata atas setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin setiap langkah kami, baik kami anak-anak yang sekolah, kami yang bekerja, Tuhan selalu ada menolong setiap kami, sehingga Tuhan kami menjadi orang-orang yang luar biasa. Seperti tadi hamba Tuhan berkata bahwa 10 tahun, 20 tahun ke depan dari tempat ini lahir pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, lahir pemimpin-pemimpin yang mengasihi Tuhan, pemimpin yang hebat, pemimpin yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat anak-anak muda yang luar biasa. Biarlah ketika kami keluar dari tempat ini, kami menjadi dampak, kami memberikan pengaruh kerajaan Tuhan di mana saja kami berada Tuhan. Sehingga setiap orang yang berjumpa dengan kami, setiap orang yang bercakap-cakap dengan kami, mereka melihat Kristus ada dalam hidup kami, dan mereka boleh memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat
Bapak Gembala di tempat ini, para majelis, ketua pemuda dan anak-anak muda semua yang memberikan tempat ini untuk kami bersekutu bersama-sama. Tuhan juga berkati Tuhan. Biarlah terobosan-terobosan ilahi terjadi atas gereja ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan kami boleh melihat semakin hari kemuliaan Tuhan semakin nyata atas kota kami Nabire di dalam nama Tuhan Yesus. Pimpin kami ketika kami pulang sebentar di perjalanan kami, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, perlindungan Tuhan sempurna, tibakan kami dalam keadaan yang selamat dan tidak kurang suatu apapun. Biarlah damai sejahtera Tuhan melampaui segala akal pikiran kami, memenuhi kehidupan kami, memimpin setiap kami, mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita yang percaya dan mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengakhiri persekutuan ibadah kami di sore hari ini. Haleluya, haleluya. Sama-sama yang percaya dengan saya katakan amin, amin. Puji Tuhan. Luar biasa. Silakan duduk teman-teman semua. Silakan duduk teman-teman semua. Ya. Saya mau tanya, siapa yang baru pertama kali hadir di ibadah persekutuan pemuda pelajar? Bisa angkat tangan? Wow, luar biasa. Kami mengundang nanti di bulan depan untuk hadir juga bersama-sama di dalam ibadah persekutuan pemuda pelajar. Jadi setiap bulan kita ada ibadah, kita pindah-pindah gereja. Saya percaya bahwa kita sedang membangun jejaring antar pemuda gereja, bahkan sekolah-sekolah, sehingga ketika kita semakin mengenal Tuhan, saya percaya bahwa kerajaan Tuhan pasti ditegakkan atas kota kita Nabire. Amin. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman semua dari berbagai denominasi gereja yang boleh hadir beribadah bersama saya. Mengucapkan terima kasih buat kehadirannya, dan saya percaya biarlah kita menjadi agen-agen perubahan, pembuat sejarah di kota kita Nabire. Mulai dari hal-hal yang kecil, ketika kita taat setia, maka Tuhan akan percayakan hal-hal yang besar di dalam setiap kehidupan kita. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih buat gereja di tempat ini, GKII Getsemani SP3, dari Bapak Gembala yang membuka diri, bahkan tempat ini untuk kita beribadah bersama-sama. Saya mengucap syukur juga buat Pare yang mengkoordinasikannya, ketua pemuda dan juga anak-anak muda dan pemain musik, singer, WL, luar biasa, Leli ya. Oh, Leli luar biasa. Tuhan Yesus memberkati dalam setiap pelayanan dan kepercayaan yang Tuhan berikan. Sampai ketemu di bulan depan, nanti undangan kami akan sampaikan dan kita akan tahu di mana kita akan beribadah di bulan depan. Demikian dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dan shalom. Seperti janji saya tadi, satu lagu saja teman-teman. Satu lagu saja. Mari kita. Hah? 3. Aduh. Hah? Mari saya mengajak teman-teman semua bangkit berdiri. Belum capek toh? Wah. Energinya masih luar biasa. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus luar biasa dalam hidup kita. Tuhan Yesus baik, maka kita akan memuji memuliakan nama Tuhan tanpa malu-malu ya. Tidak ada malu-malu nih, saya sudah ikuti teman-teman punya mau. Boleh tepuk tangannya? Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Sekali lagi, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu,
Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, musik ya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, ibadah selesai. Shalom, Luar Tuhan biasa. Yesus memberkati. Terima kasih semuanya sudah datang. Mohon maaf apabila kami ada salah-salah kata atau perbuatan kami. Tuhan Yesus memberkati dan sampai ketemu lagi. Dadah.